Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita tidak terasa ya kita sudah memasuki semester 2 di kelas 11 ini. Walaupun kita masih harus pembelajaran jarak jauh, tapi Ibu berharap kalian selalu jaga kesehatan dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh, bukan berarti kita tidak belajar ya, tapi kita tetap harus belajar dan tetap semangat. Oke. Pada kesempatan kali ini di semester 2 kelas 11 itu materi yang pertama adalah tentang perkembangan teori asam basa. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan seperti biasa siapkan alat tulisnya agar langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Kita akan membahas tentang perkembangan teori asam basa ya. Apa sih mungkin tidak asing ya, mungkin di SMP kalian sudah belajar, sudah pernah dengar apa itu asam, apa itu basa ya. Nah, sebelum itu nih di sini Bu punya gambar. Ini ada gambar cuka dapur dan sabun mandi. Nah, mungkin udah nggak asing lagi ya, mungkin kalian biasanya mungkin cuka dapur kalau kalian makan bakso biasa suka ditambah cuka dapur. Nah, kira-kira cuka dapur ini apa rasanya? Asam ya. Nah, rasanya asam gitu ya. Nah, ini ada gambar sabun mandi. Kalian pernah nggak sengaja mencicipi ini sabun mandi gitu? Rasanya kan pahit ya, getir gitu. Nah, kita ketahui bahwa asam basa yang kita ketahui bahwa asam itu rasanya masam, basa itu rasanya pahit atau getir. Nah, kita akan lebih bahas, tidak hanya berdasarkan rasanya saja, tapi kita juga harus bahas berdasarkan sifat-sifat kimianya. Nah, sini kita akan bahas tentang perkembangan teori asam basa ya. Yang pertama adalah teorinya dari Arrhenius. Nah, pada tahun 1887 ada seorang ahlian bernama Arrhenius yang menyebutkan bahwa asam itu adalah zat yang melepas H+ atau H3O+ jika dilarutkan dalam air. Nah, jadi nanti ada suatu senyawa atau zat dia akan melepaskan jika dilarutkan dalam air, ia akan melepaskan H+. Nah, untuk rumusnya sendiri ini kita lihat ya, Ha atau nanti ada asam, ketika asam bereaksi atau dilarutkan dalam air, nah nanti akan menghasilkan H+ ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Salah satu contoh asam itu ada asam klorida atau HCl. Nah, asam klorida ini ketika dilarutkan ke dalam air ya kan, ini akan membentuk H+ akan terionisasi menjadi H+ dan Cl- ya. Atau di sini bisa kita tulis H3O+ gitu ya. Atau dan Cl-. Nah, dari sini ini adalah ciri-ciri dari asam. Jadi ketika suatu asam direaksikan dengan air, ia akan menghasilkan H+ dan ini kalau HCl ini berarti H+ dan Cl-. Jadi ciri-cirinya itu tadi menghasilkan H+. Contoh lain misalnya nih, ini berupa asam lemah ya. Nanti yang HCl itu merupakan asam kuat. Nanti kita akan lebih bahas tentang asam kuat maupun asam lemah ya. Nah, ini contohnya lain, H2S merupakan asam ya tadi asam lemah. Nanti kita akan bahas ya. Nah, apa aja sih asam kuat itu, asam lemah itu nanti kita bahas. Nah, ini salah satu contohnya H2S itu merupakan asam lemah ya. Jadi di simbolnya di sini panahnya bolak-balik karena kalau asam lemah itu terionisasinya sebagian. Oke. H2S, H2O. Ketika H2S ini suatu asam bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan H+ ya. Ini jadi kalian sudah semester 1 kan kita kelas 1 kan kita sudah belajar ya, kalau HCl ini kalau di atau H2S inilah. H2S ini kalau dijabarkan kan jadi H-nya kan ada 2, berarti 2H. Nah, H ini kan merupakan kation, maka H+ gitu kan. Jadi ini perlu dipelajari lagi ya. S ini itu juga kalau di sini 2 berarti di sini 2- gitu ya. Jadi ketika terionisasi
H2S ini akan menghasilkan 2H+ dan S2-. Nah, yang perlu dipahami pada teori Arrhenius ini asam itu disebut asam ketika melepaskan H+ tadi ya, terionisasi ketika dilarutkan ke dalam air ia akan terionisasi menghasilkan H+. Nah, untuk basa sendiri, basa itu beda dengan asam. Kalau basa itu zatnya ini akan melepas OH- jika dilarutkan dalam air ya. Kalau tadi H+, nah kalau ini di dalam air ketika suatu senyawa disebut basa, dia akan melepaskan OH-. Contohnya di sini NaOH ya, asam kuat. Natrium hidroksida ketika dimasukkan ke dalam, dilarutkan ke dalam air, ia akan menghasilkan OH- ini ya. Ini menjadi ciri bahwa reionisasi menjadi OH- ini menjadi ciri bahwa NaOH itu bersifat basa. Contoh lain FeOH 2 kali yang merupakan asam lemah ketika bereaksi dengan air ya. Ini juga sama ya, walaupun ini tidak mempengaruhi, tapi ini pokoknya ciri-cirinya ada OH- ya. Gitu. Jadi teori Arrhenius, ketika disebut asam, zatnya akan melepaskan H+. Kalau basa itu akan melepaskan OH- jika dilarutkan ke dalam air. Teori selanjutnya itu ada dari Bronsted-Lowry pada tahun 1923. Bronsted-Lowry ini mengemukakan bahwa menemukan bahwa ada suatu basa yang teori ini lahir ketika bahwa ternyata ada basa yang tidak mengandung ion OH-, tapi sifatnya basa gitu ya. Tadi kan menurut Arrhenius bahwa asam itu biasanya ciri-cirinya ada H-nya ya. Ini kita selain dari ionisasi ini kita bisa lihat kalau dia senyawanya asam biasanya di sini ada H-nya ya. Kalau basa biasanya di sini ada belakang ini ada OH-nya. Nah, tadi kan menurut Arrhenius kalau asam dan basa itu ciri-cirinya ada atom H dan OH ya. Atau OH. Nah, namun Bronsted-Lowry ini mengukuhkan bahwa ternyata ada basa. Contohnya di sini basanya NH3. Nah, kalau kita lihat NH3 ini NH3 ini sifatnya basa ya. Kalau kita lihat tadi Arrhenius, nah ini lahir dari kelemahan yang dimiliki oleh Arrhenius, bahwa Arrhenius memukakan kalau dia basa itu harusnya senyawanya ada OH-nya gitu ya, tapi di sini kan tidak ada. Nah, namun NH3 ini sifatnya basa. Nah, dari sini Bronsted-Lowry memukakan bahwa asam itu sebagai donor atau pemberi H+, dan basa itu disebut basa ketika merupakan aseptor atau penerima OH- ya. Ya, jadi seperti itu. Jangan disebut asam adalah donor atau pemberi H+, basa itu aseptor atau penerima OH-. Oke, contohnya di sini ada H2PO4- dan berlarutkan ke dalam air menghasilkan H3PO4 dan OH-. Nah, di sini misal ini belum ada ya, kita mau menentukan asam dan basanya ya. Ingat tadi kita perhatikan ini awal ya, ini awal, ini akhir. Kita perhatikan ya. Kita lihat di sini. Ini H2PO4 awalnya, terus menjadi H3PO4. Berarti dia apa? Dia bertambah H-nya ya kan. Sedangkan H2O ini tadinya H2O menjadi OH-, berarti kehilangan H. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di sini berarti H2PO4 ini ditambahkan H+, yang dari mana? Nah, ini H+-nya itu didapat dari H2O ya. Nah, dari sini. Berarti apa? Berarti kan ini H2O ini H2O ini berarti kan memberikan H+-nya kepada H2PO4, maka H2O ini sebagai donor H+ ya, pemberi H+, maka H2O ini disebut asam. Sedangkan H2PO4 ini karena menerima atau jadi akseptor, menerima. Nah, ini ada kesalahan ya. Jadi tadi kalau basa itu aseptor penerima H+. Nah, tadi kan asam itu kan tadi kita ketahui tadi berkurang ya, jadi OH- di sini. Jadi kita lihatnya berlawanan seperti ini. Atau bisa juga di sini nanti tergantung senyawanya kita lihat gitu ya. Ini dasarnya senyawa mana.
Nah, H2O ini tadinya kan H2O hanya ada 2. Nah, ini setelah di sini di hasilnya itu jadi OH-, berarti berkurang 1. Nah, ini berarti dia memberikan kepada H2PO4- karena di sini H2PO4- menjadi H3PO4-. Berarti asam ini memberikan H+ kepada H2PO4-. Maka karena pemberi H+, maka ia disebut asam. Sedangkan H2PO4- ini berarti kan menerima H+, maka ia disebut basa. Nah, ada juga yang disebut asam konjugasi dan basa konjugasi. Nah, kalau jadi ada juga yang disebut asam basa konjugasi ya. Apa sih yang disebut asam konjugasi? Nah, asam konjugasi ini ketika berarti ini berlawanan kan, tadinya H2PO4- menjadi H3. Berarti kita tarik garis ke sini karena ini pasangannya yang ini. Nah, asam konjugasi itu adalah suatu senyawa yang menerima satu H+. Tadi kan basa ini. Pokoknya kalau di sini basa, di lawannya itu asam konjugasi. Nah, kalau di sini asam berarti di sini basa konjugasi, atau basa konjugasi itu memberi H+, gitu kan? Memberi H+ di basa konjugasi itu adalah pemberi H+, dan asam konjugasi adalah menerima H+. Jadi kalau di sini basa dan di sini asam konjugasi, kalau di sini asam maka lawanannya basa konjugasi. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan pasangan asam basa konjugasinya, ya sudah kita tarik garis tadi kan. Ini kan tadi H2PO4 menjadi H3PO4- atau ya, dan H2O menjadi OH-, maka pasangan asam basa konjugasi berarti asamnya H2O ya kan, basa konjugasinya adalah OH-. Nah, ini juga sama, ini berpasangan juga H3PO4 dan H2PO4-. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini, di sini ada HCN ditambah H2O menjadi CN- di plus H3O+. Nah, kalau kita lihat berarti HCN ini berubah menjadi CN-. Apa tuh di situ berarti? Berarti ada berkurang ya, berkurang. Nah, berkurang berarti berkurang. Nah, sedangkan di sini H2O berubah menjadi H3+, berarti hanya bertambah. Nah, ini berarti HCN ini adalah HCN ini memberikan hanya kepada H2O, maka ia disebut disebut asam karena dia memberikan atau donor H+. Sedangkan H2O karena menerima berarti disebut basa. Sudah, tinggal kita tarik garis. Kalau di sini asam berarti di sininya basa konjugasi karena memberikan satu H+. Ya, pokoknya kalau di sini asam basa konjugasi, kalau di sini basa berarti lawannya asam konjugasi. Nah, sedangkan kalau ditanyakan pasangan asam basa konjugasinya, maka asamnya HCN, nah basa konjugasinya CN-, ya, ditarik garis nih pasangannya ya, H3O+ berarti dan H2O gitu. Atau mudahnya bisa kita bedakan di sini. Kalau kalian bingung nih donor atau ke aseptor, kita lihat aja di sini. Nah, H-nya di sini kan HCN 1, di sini H2O hanya 2. Nah, kalau asam ya, Ibu tulis A aja ya. Kalau asam berarti kalau asam berarti kaya H+. Aduh, ini tulisannya jelek, nggak apa-apa ya. Kaya H. Nah, kebalikannya kalau basa berarti, kalau basa itu miskin H. Bisa di cara mudahnya gitu ya, biar nggak bingung. Miskin H. Miskin, ini nggak bagus ya tulisannya. Miskin H. Nah, bisa kita lihat di sini kan tadi kalau yang HCN ini kan hanya 1, H2O ini kan Nah, biasanya kan kalau yang kaya itu kan cenderungnya memberi ya. Nah, itu ingatnya gitu aja juga ya. Kalau ini kan H dan H2. Nah, berarti di sini karena berubah jadi CN, maka dia diberikan ke sini kan. Nah, biasanya kan yang kaya sukanya memberi gitu. Bisa kalian pahami seperti itu ya. Itu teori Bronsted-Lowry. Jadi perlu dipahami kalau asamnya itu donor atau pemberi H+, kalau basanya aseptor atau penerima H+ gitu ya membedakannya. Jangan lupa juga pahami juga asam konjugasi dan basa konjugasinya. Kayak tadi ya. Yang selanjutnya ada teori Lewis pada tahun 1916. Nah, teori Lewis ini didasari pada ada
suatu asam ya, seperti ini contohnya ada asam ya BF3. Nah, BF3 ini kan kalau tadi menurut menurut Arrhenius dan Bronsted-Lowry, bahwa kalau tadi kan menurut Arrhenius bahwa asam itu ada ciri-cirinya, ada H-nya, dan basa ada OH-nya, sedangkan tadi Bronsted-Lowry mengungkapkan bahwa ada basa yang tidak memiliki OH. Nah, menurut teori Lewis ini juga ada asam yang tercatat ini BH3 itu sifatnya asam. Nah, kalau kita lihat, nah ini tidak ada H-nya ya. Nah, ini yang mendasari teori Lewis ini. Jadi Lewis ini membedakan asam dan basa. Jika asam itu adalah penerima PEB, PEB itu pasangan elektron bebas ya. Kita sudah mempelajari PEB itu yang kayak gimana, yang kayak gini nih PEB ya. Terus basa itu adalah donor atau pemberi PEB. Nah, biasanya ini mudahnya basa ini syaratnya ada pemberi PEB ya. Ya, jadi bisa kita lihat biar gampangnya syaratnya dari basa ini biasanya dia memiliki PEB. PEB itu apa tadi? Pasangan elektron bebas. Nah, bisa kita lihat nih yang 2 titik ini artinya elektron bebas ya, pasangan elektron bebas. Dan biasanya juga dia bermuatan negatif. Nah, di sini contohnya kita punya reaksi antara NH3 dan BF3 ya. Nah, kalian kan sudah bisa nih menuliskan struktur Lewis ya. Atau kalian ingat-ingat lagi, N itu kan nomor atomnya 7 ya. Berarti kan konfigurasinya 2, 5. Nah, berarti kan ini elektron valensinya 5 ya kan. Ini bisa ditulis di sini 1 ya kan. 1 2 3 4 5 ya kan. H itu kan nomor atomnya 1 ya kan, maka konfigurasinya 1. Nah, ini kan hanya ada 3, berarti di sini 1 yang berikatan dengan N. Nah, berarti di sini N ini memiliki PEB ya, memiliki PEB. Nah, sedangkan BF3 B itu kan nomor atomnya 3 ya. Berarti konfigurasinya 2 1. Berarti elektron valensinya 1. Maka di sini karena nah, ini salah ya, bukan nomor atomnya bukan 3 ya, tapi ini salah ya. B itu nomor atomnya adalah 5. Maka konfigurasinya 2 3. Berarti elektron valensinya adalah 3. Nah, 3 ini ya. Berarti ini kita tulis di sini 1 2 3 ya. Ini kan sudah berikatan jadi simbolnya garis gini. Atau kalian bisa simbolkan dulu titik baru kalian garis gini juga sama aja. Nah, F itu sedangkan F itu nomor atomnya adalah 9, maka konfigurasinya adalah 2 7. Maka elektron valensinya adalah 7 ya kan. Nah, ini walaupun tidak digambarkan, ini kan 7 ya, 1 2. Biasanya di sini dituliskan 3 4 5 6. Nah, satunya ini dipakai berikatan dengan B. Ini juga 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini pakai berikatan dengan B. 1 2 sama ya, 3 4 5 6 7. Nah, ini berikatan dengan B ini. Kalau kita lihat yang mana asam, yang mana basa. Nah, tadi kalau asam itu dia sebagai penerima PEB, pasangan elektron bebas. Nah, basa itu sebagai pemberi PEB. Nah, kalau kita lihat dari struktur Lewisnya ini, jadi teorinya Lewis ini kita harus menggambarkan dulu struktur Lewisnya. Kita sudah pelajari ya di kelas 10. Jadi udah bisa lah ya untuk membuat struktur Lewis ini. Kayak tadi, seperti yang tadi ini. Dikonfigurasikan dulu baru dibuat struktur Lewisnya. Nah, di sini ternyata NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat tadi syarat dari basa itu biasanya memiliki PEB. Nah, maka kita ketahui bahwa NH3 bersifat basa karena dia memiliki PEB yang nantinya akan didonorkan kepada BF3 untuk berikatan ya. Maka si yang disebut asamnya ini yang disebut basanya berarti si NH3 dan basanya disebut asamnya yang di sini berarti BF3. Jadi gitu. Kalian bisa lihat dari cirinya. Dari memiliki PEB, tentunya kalau memiliki EB nanti dia akan diberikan untuk berikatan. Nah, biasanya berikatannya itu akan terjadi ikatan kovalen koordinasi karena hanya satu saja yang menyumbangkan untuk dipakai bersama gitu.
Nah, itu adalah 3 teori perkembangan teori asam basa ya. Tadi ada Arrhenius ya, ada Brownstedt-Lowry, dan ada teori Lewis. Nah, kalian pahami perbedaannya apa tadi ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan tentang teori perkembangan teori asam basa. Jika masih kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar, atau kalian bisa bertanya di Google Classroom, atau bisa WA Ibu ya jika tidak paham. Dan juga kalian kerjakan latihan soalnya di buku tugas ya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.